إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu mulia yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita. Beliau adalah contoh nyata dari kesempurnaan agama yang Allah turunkan di akhir zaman ini. Contoh nyata dari bagaimana indahnya agama Islam yang mungkin di hari ini telah banyak tercoreng dengan kelakuan oknum-oknumnya sendiri. Namun Nabi Muhammad SAW adalah contoh real bahwa agama Islam bukan agama yang main-main, bukan agama rendahan, bukan agama orang udik, la. Betul, Islam datang di tengah padang pasir, di sebuah wilayah yang mungkin kehidupan di sana sulit. Bahkan imperium atau dua kekuatan besar dunia kala itu, baik Romawi maupun Persia, tidak ada yang mau mengganggu gugat tanah Arab kala itu. Tidak ada yang mau mengganggu Makkah. Kenapa? Karena Makkah adalah negeri yang miskin, yang gak punya apa-apa, bahkan air saja sulit. Namun Allah Subhanahu wa taala pilih kota Makkah, pilih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, manusia pilihan Allah yang Allah enggak mungkin salah dalam memilih. Oleh karenanya agama Islam bukan agama keterbelakangan, bukan agama yang menjadikan manusia semakin primitif. La. Agama Islam bukan agama yang menjadikan manusia hatinya semakin keras. La. Bukan itu. Agama Islam datang dengan kelemah lembutannya, dengan ketegasannya, dengan kesantunannya, dengan kesopanannya. Itu agama Islam. Itu wajah Islam yang sejati, wajah yang ditampakkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita di dalam mempelajari sebuah surat yang agung dan mulia. Sebuah surat yang kata para ulama sirrul Quran. Surat ini adalah rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau kita mau tahu apa sih kandungan-kandungan yang terkandung dalam Al-Quran itu, maka secara global, secara umum ada dalam surat ini. Surah yang kita kenal dengan suratul Fatihah atau dengan nama lain surah As-Salah. Surah As-Salah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama dengan ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melanjut kepada ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar memetik hikmah dari ayat yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Maliki yaumiddin. Dengan memanjangkan huruf mim di awal. Maliki yaumiddin. Yang secara arti kalau kita buka terjemahan Depak artinya adalah Allah Subhanahu wa taala zat
yang memiliki atau yang menguasai hari pembalasan. Ini ketika kita baca dengan huruf mim yang panjang, Maliki Yaumiddin. Dan ini bacaan yang paling sering digunakan di negeri kita. Tapi ada juga bacaan yang lain dari ayat yang kita baca tadi. Bahwa ayat ini boleh dibaca dengan huruf mim yang pendek. Sehingga bunyinya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Huruf mimnya pendek. Tidak panjang sebagaimana yang pertama. Oleh karenanya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu buka suratul Fatihah, kita akan lihat tulisan itu pendek sebenarnya. Mim, lam, dan kaf. Nyambung. Tidak ada pembatas di antara mim, itu huruf alif, tidak ada. Tapi nyambung. Mim, lam, kaf. Baru dikasih tanda harokat panjang. Karena ayat ini punya dua bacaan. Imma dipanjangkan Maliki Yaumiddin atau dipendekkan Maliki Yaumiddin. Dua-duanya adalah bacaan yang valid dan mutawatir. Diakui oleh para ulama. Sebagaimana yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Bacaan yang 7. Jadi bacaan Al-Quran itu ada 7 bentuk lahjah atau kalau bahasa kitanya logat. Dan itu semua diperbolehkan. 7 lahjah ini atau 7 logat ini adalah 7 bacaan yang disepakati oleh para ulama. Ada lahjah-lahjah yang lain, ada qiraah-qiraah yang lain, ada logat-logat yang lain, namun diperselisihkan. Oleh karenanya, di samping kita kenal ada qiraah sab'ah, qiraah yang 7, ada juga qiraah asyarah, qiraah yang 10. Namun yang paling kuat adalah yang 7, yang disepakati oleh para ulama. Dan ayat yang kita akan pelajari di malam hari ini itu memiliki 2 bacaan. Imma dipanjangkan Maliki Yaumiddin atau kita pendekkan Maliki Yaumiddin. Ustadz, katanya dalam bahasa Arab itu likulli rasmin ma'nan. Setiap goresan itu pasti ada maknanya. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Setiap goresan dalam bahasa Arab itu pasti punya makna. Bahkan titik saja punya makna dalam bahasa Arab. Nah, bagaimana ketika kita rubah yang seharusnya Maliki Yaumiddin, kita hilangkan alifnya, kita hilangkan panjangnya menjadi Maliki Yaumiddin. Bukankah maknanya berubah? Ya, maknanya berubah. Ngerusak makna tidak? Tidak. Karena memang riwayatnya mutawatir. Maka maknanya seperti apa Ustaz? Maknanya menjadi Allah Subhanahu wa taala raja bagi hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala yang merajai hari pembalasan. Dan hari pembalasan ini adalah bagian dari rangkaian deretan kondisi kita pada hari kiamat kelak. Hari persidangan, yaumul hisab. Hari di mana catatan seluruh amal kita dibuka di hadapan kita dan di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakimi kita. Di saat seluruh peradilan yang ada di alam semesta tidak ada lagi. Tidak ada peradilan kecuali peradilan Allah. Tidak ada hakim selain Allah. Di hari itu hanya Allah yang menghakimi kita. Tidak ada kedustaan. Tidak ada tipu daya. Tidak ada kongsi. Tidak ada main belakang. Karena Allah huwa khairul hakimin. Allah sebaik-baik hakim. Allah sebaik-baik pemutus perkara. Oleh karena jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya, apa korelasi ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Kenapa kok tiba-tiba Allah datangkan ayat ini? Padahal ayat-ayat yang sebelumnya itu berbicara tentang rahmat, tentang kasih sayang, tentang bagaimana pengaturan Allah. Kenapa tiba-tiba Allah datang dengan sebuah ayat yang menggambarkan tentang bagaimana mengerikannya kehidupan nanti di akhirat? Ada apa sebenarnya? Kenapa Allah datangkan ayat ini setelah sebelumnya Allah bahas tentang kasih sayangnya Allah? Kemarin kita belajar, pertemuan-pertemuannya kita belajar bagaimana Allah buka suratul Fatihah dengan doa. Doa yang kita panjatkan. Kita menyebut nama Allah yang di dalamnya kita meminta keberkahan, meminta taufik agar Allah berikan kita manfaat dari bacaan suratul Fatihah kita.
Lalu kita beranjak ke ayat yang kedua. Kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memiliki kita, dan yang mengatur kita dan alam semesta. Allah yang punya semuanya. Allah yang ngatur semuanya. Hidup kita, Allah yang atur semuanya. Dari perkara yang baik ataupun yang buruk, yang kita sukai atau yang tidak kita sukai, Allah yang atur. Kemudian Allah lanjutkan, Allah jelaskan kepada kita pada ayat yang berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Kalian itu tenang saja. Karena pengaturan Allah, penciptaan Allah, kepemilikan Allah, landasannya adalah kasih sayang dari Allah. Dan kita ceritakan bagaimana kemarin, ya Allah, Allah Subhanahu wa taala itu punya 100 rahmat, 100 bentuk kasih sayang. Dan yang Allah turunkan ke atas muka bumi itu cuma 1. Sedangkan Allah simpan 99 rahmat untuk menyayangi hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Lalu kenapa? Kenapa? Pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala jelaskan Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik, penguasa atau raja di hari kebangkitan kelak, di hari nanti di mana manusia akan diganjar, dibalas. Ad-din di sini bermakna al-jaza. Al-jaza, hari pembalasan. Di mana semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada apa? Maka para ulama menjelaskan kepada kita. Di antaranya penjelasan dari Al-Imam Abi Hayyan. Di dalam tafsirnya, setidaknya ada 2 hikmah. Ada 2 pelajaran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini setelah ayat-ayat yang sebelumnya? Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala bawa ayat ini setelah ayat-ayat sebelumnya? Kata Al-Imam Abi Hayyan adalah Allah Subhanahu wa taala berusaha membendung kita agar kita itu tidak over harapan. Tidak overdosis dalam berharap. Tidak terlalu over dalam ekspektasi kita. Sehingga ketika kita over dalam berharap, dalam ar-raja, dalam pengharapan kita terlalu berlebihan mengharap ampunan Allah, terlalu berlebihan mengharap kebaikan dari Allah, yang terjadi adalah peremehan. Menganggap sepele. Menganggap sepele. Allah maha baik, Allah maha pengasih lagi maha penyayang, Allah maha pengampun. Sudahlah, maksiat sesekali gak apa-apa. Ini yang akan muncul. Ini yang akan timbul ketika kita terlalu over, berlebihan di dalam berharap kepada kebaikan Allah. Sehingga Allah ingin menyeimbangkan dengan menyampaikan bahwa selain Allah maha pengasih lagi maha penyayang, Allah jugalah yang memiliki, merajai, menguasai hari pembalasan. Agar kita itu gak over dalam mengharap. Ketika ada yang ditanya, kenapa gak sholat Pak? Kenapa gak sholat? Dia jawab apa? Tenang aja. Nanti di hari kiamat kita bisa minta ampun sama Allah. 99 rahmat Allah. Masa Allah gak ampuni kita cuman karena gak sholat? Di dunia aja kita gak disambar petir, kata dia. Saya kata dia, 30 tahun saya gak sholat. Aman-aman saja. Gak kesambar petir. Sehat-sehat aja saya. Kemarin saya medical check up semuanya negatif. Aman semuanya saya. Lihat saya, kata dia. Lihat saya. Bisnis lancar. Duit banyak. Saya kaya. Istri saya cantik. Ini kata Pak Ustadz kemarin. Ente gak dateng sih kemarin katanya. Ente gak dateng sih. Kata Pak Ustadz, ini yang di dunia ini cuma 1 rahmat Allah. Di akhirat nanti 99. Gampang gak sholat mah. Yang 1% saja di dunia, aman saya, kata dia. Aman, saya gak sholat aman. 30 tahun saya gak sholat aman. Masa di akhirat yang 99 rahmat saya gak diampuni? Ini yang muncul. Ini yang muncul. Karena mungkin dia gak hadir dalam majelis hari ini. Mungkin karena dia gak belajar.
tidak meresapi ayat yang datang berikutnya, bahwa selain bahwa Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah juga Malik Yaumiddin. Allah yang nanti mengatur segala balasan. Allah yang nanti akan memperhatikan satu persatu setiap diri kita. Allah buka lembaran, Allah sidang kita. Dan itu hari yang mengerikan. Hari yang membuat kita tegang. Bagaimana tidak jemaah? Bagaimana tidak? Kita di hari ini saja ketika harus dipersilakan masuk ke dalam ruang meja hijau, ruang persidangan, kita dalam kondisi benar mungkin kala itu. Kita tidak dalam kondisi bersalah, namun mungkin kita bergemetar, mungkin kita berkeringat, mungkin kita merasa takut, mungkin kita merasa gugup. Kita kondisinya benar kala itu. Lalu bagaimana nanti di hari kiamat? Ketika Allah Subhanahu wa taala membawakan seluruh bukti kesalahan kita. Membawakan bukti kepada kita berupa buku catatan yang akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi. Wa wudi'al kitab. Ketika catatan buku itu diberikan, diserahkan kepada kita masing-masing. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Maka orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, kita, na'udzubillah, yang senantiasa berbuat dosa dan kesalahan, kita akan merasa takut dengan buku tersebut. Kita akan terperangah, terperanjat, kaget. Ya Rabb, kita akan terbelalak membuka buku. Lembaran, setiap lembarannya kita akan lihat. Wa yaqul, dan mereka orang-orang mujrim mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduhai, celakanya diri ini buku apaan ini? Ini kitab apa? Ini kitab macam apa seperti ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perkara yang besar maupun yang kecil kecuali semuanya terdapat, tercantum di dalamnya. Ada catatannya jemaah, ada catatannya. Kita di hari ini na'udzubillah, mungkin kita salah. Mungkin kita berbuat khilaf. Kemudian kita dibawa ke persidangan. Kemudian kita dijerat dengan beberapa pasal. Dijerat dengan beberapa pasal saja. Kesalahan-kesalahan yang lain mungkin ditutupi, tidak terlihat. Kita hanya dijerat dengan beberapa pasal. Itu kita sudah merasa takut. Takut. Gemetar dengan hukuman, sanksi yang akan ditimpakan kepada kita. Lalu bagaimana nanti? Di hari kiamat semua pasal ada di sana. Semua kesalahan kita ada di dalamnya. Baik yang kecil maupun yang besar. Semuanya tercantum di dalamnya. Ada buktinya. Lalu bagaimana kita mau mengelak? Bagaimana kita mau mengelak? Bagaimana kita mau menghindar dari hukuman tersebut? Di hari ini, hukum di hari ini bisa kita beli. Hukum di hari ini bisa kita peringan. Bagaimana kita bisa sewa pengacara? Walaupun kita salah, kita bisa sewa pengacara yang dia berusaha untuk meringankan hukuman yang kita dapatkan. Nanti pada hari kiamat, tidak ada. Ini hari yang mencekam. Allah sidang kita satu persatu dan buktinya semuanya ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya barang sekalipun. Gak pernah Allah zalim. Itu semua bukti nyata. Kita gak bisa mengelak. Hari di mana lisan kita dikunci. Semua tubuh kita akan berbicara. Kulit kita akan berbicara. Mata kita akan berbicara. Tangan kita akan berbicara. Kaki kita akan berbicara. Lalu ketika lisan dibuka, dia akan mengatakan, celaka engkau wahai diriku. Celaka engkau wahai diriku. Kenapa engkau mengakui semua itu? Kenapa engkau mengakui semua itu? Bukankah itu akan membuat celaka kita semua? Lalu apa yang dikatakan oleh anggota tubuh kita? Bagaimana mungkin kami dapat berbohong di hadapan Zat yang Maha mengetahui segala sesuatunya? Maka berbicara tentang balasan, hari pembalasan, kita akan mengingat dua ayat yang mungkin sudah familiar di tengah kita, yang mungkin semuanya kita hafal di dalam surah Az-Zalzalah. Bagaimana surah Az-Zalzalah ini menceritakan tentang bagaimana guncangan nanti pada hari kiamat. Allah guncang bumi, Allah guncang alam semesta. Dan Allah tutup surat ini dengan dua ayat
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang berbuat kebaikan sekecil biji dzarrah. Sekecil apapun jemaah. Dzarrah itu para ulama bahasa berselisih. Apa makna dari dzarrah? Ada yang mengatakan sekecil biji sawi. Ada yang mengatakan seperti semut yang sangat amat kecil yang biasa berada nempel di manis-manisan. Ada semut yang biasa kecil halus itu, di gula atau di madu yang halus itu biasa disebut dzarrah. Ada juga yang mengatakan dzarrah itu adalah partikel terkecil dalam kehidupan kita. Kalau bahasa kitanya sekarang atom, itu dzarrah. Sekecil apapun dari kebaikan yang kita lakukan pasti ada balasannya. Begitu pula dengan keburukan. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti kita akan temukan balasannya pada hari kiamat. Oleh karenanya salah orang yang mengatakan ini sudahlah. Tenang aja. Gampang. Allah Maha Pengampun. Taubatnya nanti, sabar. Tenang aja. Kita puas-puasin dulu. Lah, gak seperti itu. Bahkan na'udzubillah, sebagian mereka meremehkan. Udahlah ayo, dosa udah tenang aja. Dosa saya yang tanggung. Innalillah. Apa ini? Lupakah dia di setiap sholatnya dia membaca Maliki Yaumiddin. Allah yang akan menjadi raja. Allah yang akan menjadi penguasa. Allah yang memiliki hari pembalasan itu. Dan itu akan ada. Itu akan real. Hadir di hadapan matanya. Di hari yang dia tidak memiliki apa-apa lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anaknya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Hati yang selamat. Bahkan sehelai pakaian pun dia nggak punya. Di hari itu semuanya telanjang. Tanpa menggunakan busana. Tanpa alas kaki. Tanpa berkhitan. Semuanya menghadap Allah. Semuanya disidang sama Allah. Lalu kiranya apa yang telah kita lakukan untuk memperjuangkan kenikmatan abadi di surga nanti? Oleh karena jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana proporsionalnya Allah Subhanahu wa taala menyusun suratul Fatihah. Kalau kita lempar lagi dari awal, ya Rabb. Ini benar-benar indah jemaah. Dimulai dengan doa, minta taufik, minta berkah. Kemudian Allah jelaskan bahwa Allah lah yang memiliki segala sesuatunya. Allah yang ngatur semuanya. Allah yang ciptakan semuanya. Kita diajarkan, diberikan obat. Ini loh obat agar kita itu nggak ngebangkang. Obat biar kita itu sombongnya hilang. Kita itu biar tahu bahwa alam semesta ini Allah yang punya. Kita ini Allah yang ciptakan. Allah yang miliki, Allah yang ngatur. Allah atur kita dengan syariatnya. Allah yang tentukan ini yang haram, ini yang halal. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Allah atur takdir kita. Setiap episode lembaran hidup kita. Terkadang kita baik, terkadang kita buruk. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita di bawah. Terkadang kita punya rizki, punya harta yang banyak. Terkadang kita tidak punya harta apa-apa. Allah yang atur itu semua. Allah yang berikan itu semua. Allah ingatkan kita di ayat yang kedua dalam suratul Fatihah. Agar kita itu gak sombong. Kita itu gak ngerasa ini kan hidup gua. Biar gua yang ngatur lah. Allah yang ciptakan. Allah yang miliki. Dan Allah yang atur. Hidup ini punya aturan. Kita ini hanya dipinjamkan jemaah. Semua yang kita punya itu titipan. Titipan. Dan Allah berhak mengambil itu kapan saja. Terkadang kita merasa ya Allah. Kita marah sama Allah. Yang dahulunya kita banyak uang, kita banyak harta. Kemudian ketika hijrah Allah jatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Kita merasa bahwa Allah menghinakan kita. Lah demi Allah tidak. Tidak. Karena pasti landasannya apapun kondisi kita di hari ini. Ar-Rahmanir Rahim. Allah berikan itu semua. Allah cicipkan itu semua. Landasannya adalah kasih sayang Allah. Di hari ini kita marah, di hari ini kita sedih, di hari ini kita berontak kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang terjadi pada hidup kita, apa yang terjadi pada diri kita. Kita lupa bahwa semuanya landasannya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa Allah yang ngatur sebegitu baiknya. Kita di hari ini sakit, kita di hari ini sakit. Mungkin itu cara Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Semuanya habis waktu kita untuk perbuatan dosa.
Pembangkangan kepada Allah. Ya, itu dahulu kita di waktu muda. Di usia senja sekarang, ketika Allah cicipkan rasa sakit kepada kita, kita mungkin berpikir bahwa itu buruk buat kita. Lah, belum tentu. Bisa jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Allah melihat, hambaku ini telah bertaubat. Hambaku ini telah bertaubat dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya. Sehingga alangkah baiknya ketika hukuman dia itu diberikan di dunia saja. Namun di akhirat dia selamat. Kenapa? Karena dosa-dosanya telah terkikis. Dia berpikir bahwa dahulu dia kaya. Ketika dia belum hijrah, uangnya banyak. Tapi sekarang ketika telah hijrah, Allah habiskan itu semua. Dia berpikir itu buruk buat dia. Dia berpikir Allah hinakan dia. Lah. Bisa jadi itu cara Allah menghilangkan harta-harta haram yang selama ini dia gunakan. Bisa jadi Allah hapus itu semua. Allah hilangkan hartanya. Allah jadikan dia miskin. Karena Allah ingin menguji kesabaran dia dan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Siapa kira jemaah? Siapa kira? Namun itu yang Allah katakan Ar-Rahmanir Rahim. Allah sayang sama kita. Allah zat yang maha menyampaikan. Allah yang memiliki rahmat yang begitu luas. Dan Allah yang mampu menyampaikan rahmat tersebut. Namun di sisi lain, jangan over pengharapan. Jangan berlebihan dalam mengharap Allah. Ya, kita punya pengharapan kepada Allah. Betul, kita berharap, kita dosa, kita pendosa, kita kotor. Kita minta ampunan sama Allah. Kita berharap sama Allah. Iya, betul. Dan Allah janji Allah pasti akan ampuni dosa-dosa hamba yang meminta ampunan kepadanya. Tapi di sisi lain, kita juga harus tahu, kita jangan berlebihan dalam berharap. Karena Allah Subhanahu wa taala juga zat yang menguasai hari pembalasan. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari penentuan bagaimana proposir ayat yang diletakkan di ayat yang keempat ini, kata para ulama, agar kita itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dibangkitkan kembali dan akan disidang. Kita akan dibangkitkan kembali dan akan disidang. Sehingga itu menjadi motivasi kita untuk terus berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak ada hari pembalasan, mungkin kita akan malas untuk ibadah. Kalau nggak ada hari pembalasan, mungkin manusia akan berlomba-lomba berbuat dosa. Bagaimana tidak? Mereka akan berpikir kalau mereka tidak manfaatkan waktu sekarang, lalu kapan lagi untuk bersenang-senang? Karena nggak ada hari pembalasan. Karena nggak ada Malik Yaumiddin. Nggak ada itu raja di hari pembalasan, itu nggak ada. Sehingga mereka berpikir bahwa dunia inilah tempat di mana mereka harus bersenang-senang. Orang-orang yang biasanya berbuat amal saleh, berbuat kebaikan, mereka akan malas seiring berjalannya waktu kalau tidak ada janji akan ada hari pembalasan. Contoh kecil saja jemaah, contoh kecil. Bagaimana ketika ada seorang guru yang begitu baik kepada murid-muridnya. Guru yang begitu baik, sayang kepada murid-muridnya. Ini murid-murid sayang juga sama guru itu. Itu guru baik yang minta ampun, Masya Allah. Kemudian suatu hari guru ini ngasih PR. PR yang begitu banyak. Dan cuma dikasih waktu 1 malam. Nah, anak, kerjakan tugas ini. Kerjakan PR ini, besok dikumpulkan. Kata Pak Guru yang baik ini. Anggaplah nama guru tersebut adalah Pak Ahmad. Pak Ahmad yang begitu baik, begitu sayang dengan murid-muridnya. Kemudian, subhanallah, ini murid-murid karena sayang sama gurunya, karena gurunya baik sekali, mereka berusaha mengerjakan soal-soal tersebut. Gimana caranya itu soal-soal harus selesai malam itu. Mereka begadang, mereka mati-matian mengerjakan soal tersebut, karena mereka nggak pingin gurunya marah. Karena mereka nggak pingin gurunya nanti benci sama mereka. Maka mereka berusaha menjalankan titah dari gurunya. Maka dikerjakannya soal tersebut dengan begadangnya dan segala macamnya. Keesokan hari mereka berangkat sekolah. Ini murid-murid berangkat sekolah. Berangkat sekolah, ya Allah, masuk kelas, lihat. Yang paling ditunggu-tunggu dari mereka adalah ucapan gurunya, anak-anak, gimana PR-nya sudah dikerjakan?
silahkan kumpulkan. Itu yang mereka tunggu. Maka masuklah Pak Ahmad. Mulai mengajar muridnya menit pertama, menit kedua, menit ketiga, sampai menit kelima, sampai menit terakhir. Sayangnya yang diharapkan oleh para murid tidak kunjung juga muncul. Guru tadi, Pak Ahmad tadi keluar begitu saja, tidak mempedulikan tugas, PR yang telah diberikan pada hari yang sebelumnya. Kiranya apa yang dirasakan oleh para murid? Ya Allah, gak diperiksa. Ya Allah, gak dikoreksi, gak dikumpulkan tugasnya. Oke, mungkin Pak Ahmad lupa. Husnudzan, berprasangka baik. Kenapa? Gurunya baik. Gurunya baik, gurunya sayang sama murid-muridnya. Maka mereka berpikir, aduh Pak Ahmad lupa. Mungkin Pak Ahmad lupa. Oke, hari berikutnya Pak Ahmad kembali masuk kelas. Kemudian lagi-lagi Pak Ahmad bilang, murid-muridku sayang, tolong. Ini ada tugas, tolong dikerjakan. Ingat, besok ada pelajaran saya. Tolong tugas ini dikerjakan, besok ada pelajaran saya. Itu murid-murid dengan semangatnya dikerjakan, itu PR dan tugas. Sampai begadang, lagi-lagi banyak tugasnya. Hari esok, lagi-lagi para murid berusaha menanti. Ini Pak Ahmad kemarin lupa. Insya Allah hari ini akan dikoreksi. Dinanti di jam pertama, jam kedua, jam ketiga pelajaran. Pak Ahmad pergi begitu saja meninggalkan murid-muridnya. Aduh. Bagaimana kekecewaan para murid kembali bertumpuk. Bagaimana tidak? Sudah 2 kali mereka dikasih tugas, namun tugasnya tidak diperiksa. Maka keesokan harinya Pak Ahmad kembali datang. Kemudian dia bilang, wahai murid-muridku, ini ada tugas, tolong dikerjakan. Kiranya mulailah di sana 10 murid pertama yang mulai nggak mau ngerjakan tugas Pak Ahmad. Besoknya di kelas mereka ribut. Ente ngerjain tugas nggak? Enggak, anak nggak ngerjain tugas. Loh, kok ente nggak ngerjain tugas? Ini kan tugas dari Pak Ahmad, masa nggak dikerjain? Ente lupa. 2 pertemuan yang lalu Pak Ahmad nggak ngoreksi tugas yang diberikan. Oh tenang aja, insya Allah hari ini akan dikoreksi sama Pak Ahmad. Mungkin Pak Ahmad lupa. Enggak, yakin anak nggak akan dikoreksi. Dikoreksi, gitu ya? Enggak akan dikoreksi. Lihatlah nanti. Pak Ahmad masuk kelas, apa yang terjadi? Lagi-lagi nggak dikoreksi. Allahu Akbar. Kira-kira bagaimana perasaan para murid di sana? Keesokan harinya Pak Ahmad datang lagi, ngasih tugas lagi. Ya Allah, mulai setengah kelas Pak. Setengah kelas gak akan ngerjakan tugas itu. Setengahnya yang lagi masih penuh dengan pengharap. Namun lagi-lagi ketika berjumpa dengan Pak Ahmad, itu gak dikoreksi lagi tugas. Hingga sampai pada satu titik di mana murid-murid lagi gak mau ngerjakan tugas dari Pak Ahmad. Kenapa? Gak dikoreksi. Pak Ahmadnya baik. Pak Ahmadnya sayang, murid-muridnya juga baik, murid-muridnya juga sayang sama Pak Ahmad. Tapi setiap kali Pak Ahmad ngasih tugas, gak pernah dikoreksi. Lalu bagaimana mungkin mereka akan terus istiqamah dalam menjalankan tugas mereka, sedangkan gak ada koreksinya, gak ada penilaiannya. Begitulah seorang hamba. Ketika nanti di hari kiamat, bayangkan ketika kita yang di hari ini hidup mati-matian, beramal saleh, salat, tahajud, sedekah, infak. Lalu nanti di hari kiamat tidak ada hari pembalasan. Ya Rabb, bagaimana kecewanya kita? Bagaimana kondisi manusia kalau nanti di hari kiamat tidak ada hari pembalasan? Lalu mereka hidup di hari ini, dizalimi dengan tetangganya, dizalimi dengan saudaranya. Apa yang terjadi? Mereka akan berusaha membalasnya. Melakukan pembunuhan. Dan segala macamnya. Hidup manusia akan lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena gak ada hari pembalasan. Gak ada motivasi untuk beramal saleh. Gak ada motivasi untuk meninggalkan maksiat. Karena mereka tahu bahwa besok gak ada hari pembalasan. Buat apa? Buat apa? Tapi kan nyatanya tidak. Allah berjanji. Allah mengatakan bahwa dirinya sendirilah Malik Yaumiddin, zat yang merajai, yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, tenang wahai hamba-hambaku, tenang.
Kalian di hari ini dizalimi, kalian hari ini dicaci maki, kalian hari ini ketika berpegang teguh pada sunnah Nabi, kalian diinjak-injak oleh orang lain. Tenang, sabar, sabar. Karena nanti pada hari kiamat, semuanya akan diberikan balasan masing-masing sesuai dengan amal yang dilakukan oleh mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang berlaku baik sekecil apapun kebaikannya akan mendapatkan ganjaran. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang berlaku buruk sekecil apapun perbuatan buruk dia, jangankan ninggalkan salat yang dosa besar, sekecil apapun perbuatan buruknya pasti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Demikian kiranya jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah maka kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.